Banyak orang yang pergi ke Mekah tidak tergeming untuk iktikaf di masjid, bolak-balik belanja buat oleh-oleh, beli emas, beli handycam, beli jam tangan, terus ke masjid ogah. Udah belanja, masuk masjid nggak boleh, di latar masjid selalu. Ini orang yang tergoda setan, artinya berangkat ke Mekah tidak bawa takwa. Tidak sedikit orang yang berangkat ke Mekah nggak bawa suami, yang cowok nggak bawa bini, akhirnya pacaran di sana, cinta lokasi, pulang dari Mekah bukan bawa haji mabrur, bawa haji mardud, ditolak oleh Allah. Tidak sedikit. Saya bicara ayat dan itu nyata. Setan menggoda manusia luar biasa. Masya Allah, kembali kepada iman kita. Makanya Allah berpesan bahwa takwa. Apa yang namanya takwa? Takwa menurut arti bahasa adalah berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Oleh karena itu para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Sementara arti takwa menurut syariat, takwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Itu takwa. Maksudnya apa? Kalau kita mengaku saya orang yang bertakwa, modal utama adalah memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu yang mana yang harus kita miliki? Rasul bersabda, man aroda dunya falibil ilmin, wa man aroda al-akhirata falibil ilmin, wa man aroda huma falibil ilmin. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia hidup dunia akhirat, cari ilmu keduanya, ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat. Saat ini saya banyak melihat di masyarakat saya, baru berapa hari ngenain baju muslim, merasa sok pintar. Orang dibid'ahin lah, diharam-haramin lah, sok tahu banget. Dia juga baru pakai baju muslim berapa hari, sotoy, sok pintar. Tidak sedikit di kampung kita, di masyarakat kita, baru berani megang mic merasa ustazah hebat, baru bisa mimpin yasin, bisa mimpin doa tahlil merasa ustazah hebat, dan danyan langsung norak, baju sampai kudungan 17 lapis. Saya tidak main-main, ini kenyataan. Aneh di kita makan. Yang namanya orang takwa, kata Allah, memiliki semua ilmu, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Mana ilmu yang kita miliki? Nggak ada. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan? Tidak layak kita sombong menjadi orang. Kita mah baru ikut ngaji 5 kali aja merasa paling hebat. Orang didosa-dosain, lu juga kagak tahu apa-apa. Sotoy itu namanya. Dan ini banyak di masyarakat kita sekarang, Bu. Sedih saya, Bu. Dari mana ketakwaan dia datang? Ilmu pengetahuan. Dari mana kita ilmu tentang agama? Rasul bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatun nabiyyi. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian, kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Quran dan sunnah Rasul. Kaji Quran. Kita mah baru hafal Yasin merasa udah hebat, baru hafal Ar-Rahman itu nggak tahu artinya atau tafsirnya merasa sombong. Setan itu udah meruyak dalam otak orang kita. Semua Al-Quran kuasai oleh kita, tadaburkan oleh kita. Apa terjemahnya? Asbabun nuzulnya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Isinya apa? Amalkan dalam hidup. Ini baru Quran.
Karena Quran petunjuk buat kita. Yang kedua, itu keikhlasan. Kita harus ikhlas dalam ibadah. Kesadaran. Kemudian juga kelemahan manusia di hadapan Allah. Kita manusia, jangankan menciptakan yang belum ada, memperbaiki yang ada pun gak bisa. Apa yang disombongkan? Persamaan manusia di hadapan Allah. Apa bedanya dengan orang lain? Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah hanya orang yang takwa kepada Allah, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang paling cantik dan sebagainya, bukan semuanya nol besar di hadapan Allah. Yang mulia hanya orang takwa. Mudah-mudahan yang hadir di rumah Vera adalah termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Ini namanya ketakwaan. Ini yang kita bawa. Karena tidak sedikit orang yang datang ke Mekah, hayo aja ngeborong, segala macam dibeli, ke masjid kagak. Di Mekah berapa hari hatam Quran aja kagak. Pergi ke Mekah mejeng kayak orang mau tamasya, ke topi, kacamata gede, punya inyen, fotoan, mana ibadahnya? Habis waktu hanya untuk mejeng doang. Saya nggak bercanda, nyata kok. Sekarang banyak yang aneh, ngaku Islam, ngaku muslim sejati, waktunya lebih habis buat bebek, buat whatsappan daripada zikir. Hitung umur Anda, berak di bawah tuh HP, otaknya nggak jalan, marah maju buat tatar. Sholat dibawa geletakin, mana otaknya? Nyala langsung. Kapan menghadap Allahnya? Akhirnya yang disembah, yang dipuja hanya HP-nya, bukan kepada Allah. Survei membuktikan. Saya tidak main-main. Itu adalah serangan orang Yahudi buat menghancurkan Islam. Makanya Allah mengatakan, tatafakkarun ya ulil albab. Kalau kamu punya otak, pakai otak, jangan dibudakin sama orang Yahudi. Hitung waktu Anda sehari semalam, mana buat baca Quran, mana buat zikir. Yang aneh sholat, gue habis sholat ria amat, setan itu. Lagi umroh, gue lagi tawaf, la ilaha illallah, mana hati yang menghadap kepada Allah. Saya tidak main-main. Silahkan camkan oleh Anda. Anda marah silahkan. Saya sebagai guru ngaji punya kewajiban menyadarkan jamaah yang dibudakin oleh HP saat ini. Artinya Anda dibudakin oleh orang Yahudi. Anda mau dihancurkan oleh orang Yahudi yang maksudnya menghancurkan umat Islam. Lihat waktu kita, saking gilanya sama bebean. Lihat di internet, ada anak muda netein anaknya diganjel bantal. La ilaha illallah, anak dikempit ngebelain ngetik. Mana rasa talibatin anak dengan ibu yang harus kita tekan? Coba pikir, ya ulil albab, kata Allah dalam ayat tadi. Kalau otak kita, akal kita dipakai, waktu kalau sehari saja kita pakai baca Quran, berapa juz kita pakai? Kalau 1 jam lagi baca terjemah, menyimak isi Al-Quran dengan tafsirnya, berapa lembar sudah bisa kita menerjemahkan, daripada cuma ngadepin ginian pamer. Gue habis makan lontong, gue beli celana baru, 2 hari putus. Kolor lu putus. Ada yang marah? Maju sini. Saya nggak main-main beneran. Coba, kapan hafalnya Quran? Yang saya aneh, cerita orang lain pakai tahu, dikomentarin, itu setan semuanya. Apa gunanya ngomentarin urusan orang? Haram hukumnya dalam Islam. Aneh kan? Diserang oleh orang Yahudi, tidak merasa modern bahkan. Aneh. Tuh,
Makanya Allah berfirman, tatafakkarun ya ulul albab. Itu serangan orang Yahudi, diperangi umat Islam pasti ngelawan. Diserang dengan ilmu seperti itu, mereka kalah. Anak Anda lebih suka main PS daripada baca Quran. Percaya sama saya. Maknya aja pada begitu kelakuannya. Hitung waktu Anda, rugi. Tahu-tahu usia jumlahnya sudah nambah. Mana ayat Quran yang apal? Taunya ngomongin orang. Lagi tidur sama laki, nyala disamperin. Kapan bermesraan sama laki? Aneh kan? Tapi nyata. Coba direwain lagi kehidupan Anda, dievaluasi lagi, benar apa salah. Tolong perbaiki biar kita termasuk golongan orang yang takwa kepada Allah. Hadirin, yang namanya haji rukunnya ada 6 rukun haji. Kalau satu di antara 6 tertinggal, total jenderal, hajinya tidak sah sama sekali. Contoh, niat hadir di padang Arafah, tawaf, sa'i, itu semuanya termasuk rukun daripada haji. Sampai Rasul bersabda, al-hajju Arafah, haji itu hadir di padang Arafah. Artinya kalau orang berangkat haji harus ada di padang Arafah di antara tanggal 9 ketika tergelincir matahari sampai tanggal 10 ketika terbit fajar di ufuk timur. Walaupun sesaat, hajinya sah. Titik. Seandainya ada orang yang berangkat haji tidak hadir di padang Arafah dalam waktu yang saya sebutkan, walaupun sesaat, total hajinya seret, tidak sah sama sekali. Itulah kenapa orang yang sakit, orang yang koma sekalipun dibawa oleh dokter kloter, perawat kloter pakai ambulan, namanya safari wukuf sah. Arafah ini puncak ibadah haji. Al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Tahun kemarin Bu, di Arafah itu 56 derajat Celcius, panas yang luar biasa. Cuman diumumin di radio 46, karena kalau diumumin 56 bisa kalang kabut manusia. 56 tahun kemarin Bu, teriknya Masya Allah. Tapi nggak usah khawatir, niatnya kita ibadah, jangan takut. Makanya kalau di sini sekarang ibu udah pada gaya, disemprot marah, di Arafah mah girang, semprot lagi dong gue, semprot. Aduh, alhamdulillah ada. Lagi dong, pala gue dong. Seneng disemprot. Coba Anda semprot pada ngamuk. Di sana kita setiap saat minta semprot mulu Bu, adem. Tuh. Dari Arafah langsung kita ke Muzdalifah. Kalau misalnya haji plus, itu dari Mekah kita ambil ke Mina, ngambil tarwiyah, nginep semalam, baru kita ke Arafah, baru Muzdalifah, baru ke Mina lagi. Tapi kalau ngambil haji reguler dari Mekah langsung Arafah. Nih, dari Arafah. Ini puncak haji wukuf, jangan sampai tidak ikut. Dari Arafah kita ke Muzdalifah. Saya sarankan Anda yang berangkat haji dari Arafah, boleh Anda ngambil selimut di Arafah, bukan buat nyolong, buat tikar di Muzdalifah. Karena Muzdalifah tidak ada tenda, tidak ada tikar. Jadi ambil aja tuh selimut yang ada di Arafah, buat tikar di Muzdalifah. Di Muzdalifah mungut batu. Kalau Anda mengambil napar awal 50 batu, kalau Anda mengambil napar sani 70 batu. Pakai botol kecil cukup. Anda jangan takut kekurangan batu, karena tiap habis musim haji, batu yang di Jamarot tadi diangkat kembali oleh mereka, diaurkan sepanjang Muzdalifah, nggak bakalan kekurangan. Beruntung kita sekarang
pelontaran sudah luas dulu Bu. Yang namanya tahun 85 saja yang namanya latar melontar hanya selantai. Yang dilontar tiang sekitar 50 cm lebar, kotak begitu tinggi. Tahun 87-an itu 2 lantai. Dulu yang namanya melontar banyak yang bahaya Bu. Makanya tiap melontar ada ambulans sekeliling pelontaran. Banyak yang nimpuk dari sini, kena mata, kena jidat, berdarah-darah. Itu tidak aneh waktu itu. Alhamdulillah pemerintah sana sudah kurang lebih sekarang 8 kali haji. Itu jamarat itu sudah dirubah. Ada 5 lantai. Yang dulu cuma 50 sentian, sekarang 14 meter. Aman. Melontar dari arah manapun itu Masya Allah tidak kena orang. Cuman kalau Anda tidak tahu persis, ikut deh level Anda, karena tiap naik lantai berapa turunnya berbeda. Hati-hati. Kalau yang plus mending paling jauh 3 kilo yang plus. Kalau yang reguler tahun kemarin ada yang sampai 10 kilo. Saking banyaknya jamaah haji, Anda bayangkan jalan kaki warawiri. Tapi saya pengalaman tahun 90 waktu itu lagi yang terowongan Mina, zat asamnya mati, itu persis tenda saya di depan Al-Muaisin. Jadi melihat bagaimana geletakannya mayat, Masya Allah, pakai sodokan, brok manusia, banyak yang masih pada hidup Bu, karena cuma zat asamnya doang mati, pingsan mereka. Karena 2 jalur. Besoknya akhirnya kita pada tanggal 11-12 itu melewati pasar yang jaraknya 7 kilo, pulang pergi 14 kilo. Saat itu mencekam Bu, Masya Allah, perasaan lagi ada perang apa. Karena yang namanya ambulan, helikopter itu Masya Allah mencekam pada tahun 90. Saya persis lagi di situ karena tenda saya depan terowongan Al-Muaisin. Itu kan kurang lebih yang meninggal 3.000-an pada saat itu. Itulah kenapa negara kita dapat bantuan rumah sakit haji, gara-gara banyak yang meninggal. Sebetulnya kalau saya melihat masih banyak yang hidup, tahu, karena diuruk begitu sama orang. Saya punya teman direktur pajak. Pas kita lagi pada ke situ, dia bilang, ih kayak tangan adek gue. Ditarik sama dia, bener masih napas Bu, udah ketumpuk. Artinya banyak orang yang masih hidup, cuman kan disodok Bu. Orang numpuk di dalam terowongan disodok. Jadi di trotoar tuh pakai eskapator. Bu, saya bilang kayak kiamat. Yang nangis, yang teriak-teriak, yang keluarganya mati dan sebagainya dan sebagainya. Masya Allah, tenda saya kayak apa saat itu, penuh orang yang lalu lalang, yang nangis, yang pingsan, karena persis di depan Al-Muaisin. Nah sekarang kita ini kalah sama orang luar negeri, sama orang Amerika, sama orang Australia. Yang di depan Al-Muaisin itu orang-orang mereka, orang Indonesia di belakang Al-Muaisin yang plus aja di situ. Nah dari Muzdalifah nanti malam coba Anda rekam pakai handycam, pakai apa saja. Jam 11, setengah 12 Anda nengok, saya yakin Anda akan meneteskan air mata seperti kiamat. Manusia seujung pandangan mata terkapar mengenakan pakaian yang sama, pating geletak di tanah, nangis kita, ngeri ngelihatnya. Situ kita mengutin batu deh Bu, jangan kegedean, kecil aja. Nanti lewat tengah malam kita nyebrang deh ke seberang sana, naik bis masing-masing. Dari Muzdalifah Anda bisa 2 pilihan,
Boleh Anda pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah, boleh Anda pergi ke Mina. Kalau Anda pergi ke Mina, tanggal 10 itu Anda melontar Jumratul Aqabah. Bismillahi Allahu Akbar, 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 Bismillahi Allahu Akbar. Satu persatu. Saya sarankan Anda hati-hati di jamarat. Banyak maling. Bawa duit lebih aman di tenda daripada dibawa ke jamarat. Banyak yang suka nyilet. Itu orang-orang hitam sembari minta-minta ngedengser kita. Selesai kita melontar Jumratul Aqabah tanggal 10, kita tahalul. Tahalul awal namanya. Kalau saya sudah beberapa tahun dari melontar Jumratul Aqabah tanggal 10, saya kasih pengumuman jamaah saya bagi dua. Satu kelompok ke Mekah langsung tawaf ifadah jalan kaki kurang lebih 7-8 kilo, atau pulang ke tenda. Selalu terbagi dua. Kalau misalnya kembali ke tenda, udah tahalul. Artinya muharramat yang 10 sudah boleh dikerjakan, kecuali satu hubungan suami istri, itu doang. Terus tanggal 11, tanggal 12 yang dilontar 3 jumroh. Jumroh awal, jumroh sani, jumroh Aqabah. Kalau Anda pengen napar awal, tanggal 12 harus sudah meninggalkan kota Mina. Kalau beduk maghrib masih ada di kota Mina, Anda tidak boleh ngambil nafar awal, harus napar sani sampai tanggal 13. 2 tahun yang lalu Bu, tabalok kalau banjir, saya dengan teman-teman tadinya mau ngambil napar sani, ternyata mendung luar biasa, berat, hujan gede, kasur nganyut Bu, tenda pada terbuli. Di jalanan saja yang namanya air di jalan itu satu ban itu kerendam, saking gedenya di Ajijia itu kerendam luar biasa, banjirnya berat, tenda pada roboh Bu. Jadi pada tahun itu tidak ada yang hampir napal sani karena udah habis-habisan di Minanya, udah roboh semua. Sah. Dari Mina kita pulang ke Mekah langsung tawaf. Yang namanya tawaf mengelilingi Ka'bah melawan arah jarum jam ke kiri. Ka'bah itu panjangnya 12 meter, lebarnya 10,1 meter, tingginya 16 meter. Kita muterin Ka'bah ke kiri. Kenapa ke kiri? Anda lihat, buka toples ke kiri, nutup ke kanan. Tutup botol, buka ke kiri, nutup ke kanan. Buka baut ke kiri, nutup ke kanan. Buka gas ke kiri, nutup ke kanan. Kenapa tawaf muter ke kiri? Kenapa 7 kali? Simbolnya bahwa kita manusia, kata Allah, buka diri kalian di cengkeraman setan selama 7 hari 7 malam. Dibuka. Setan tiap hari ngegoda. Maknanya yang kedua, kenapa tawaf ke kiri? Kenapa 7 kali? Artinya kita selalu terbuka dimanapun selama 7 hari 7 malam. Suami terbuka dengan istri, istri terbuka dengan suami, terbuka di keluarga ada masalah, terbuka di masyarakat, di organisasi, di partai, harus saling terbuka. Itu simbolnya. Selesai yang namanya tawaf, kita selesai. Nah, yang ketujuh, Anda jangan lupa harus melewati lampu hijau. Kalau Anda tawaf yang ketujuh sebelum lampu hijau udah melengos ke sana, tawaf Anda tidak sah. Yang ketujuh harus melewati lampu hijau. Bu, tawaf ifadah berapa? Tahun kemarin saja saya ketika tawaf ifadah, karena jalan kaki dari Mina itu sebentar. Kebetulan ada rombongan raja, rombongan menteri-menteri yang dikawal sama askar yang banyak. Saya ngegabung, nggak diomelin sama askar, enak. Jadi sebentar saya tawaf.
tawaf ifadah bu tabarakallah bisa 5 jam. Bayangkan 5 juta manusia berkumpul di tempat yang sama untuk melakukan tawaf yang sama. Berat luar biasa. Padahal sekarang latar masjid itu sudah 4 lantai, udah diperluas. Cuman karena kesadaran agama semakin baik, orang yang haji, yang umroh semakin banyak, yang diperluas lantainya sudah 4 lantai pun masih kekurangan. Kesadaran agama sudah baik. Sholat Anda 2 rakaat depan makam Ibrahim. Silahkan Anda berdoa baik di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, di Haram, sekeliling-keliling semua tempat yang sangat mustajabah. Jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Langsung Anda lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Sa'i. Kalau yang namanya tawaf gambaran kehidupan di alam akhirat, semua manusia cari satu tujuan, libtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridho Allah. Kalau sa'i gambaran kehidupan di alam dunia, bahwa yang namanya manusia hidup di alam dunia, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, di alam dunia wajib berusaha. Usaha di alam dunia dimulai dari sofa, diakhiri di marwa. Inna sofa wal marwa. Apa arti sofa? Sofa itu ketegaran jiwa. Sofa artinya kesucian hati. Siapapun Anda bekerja, berusaha di alam dunia, harus dimulai dengan jiwa yang tegar. Orang bisa, gua bisa. Jangan Anda bilang, terang aja, dia mah orang kaya, modalnya gede. Modal gede kalau bodoh hancur. Modal dengkul kalau ulat bisa. Yang namanya sofa, kesucian hati. Seusaha karena Allah, kagak mikirin orang. Jangan bilang, kalau gue jualan uduk apa kata orang ya. Kalau gue jualan gado-gado apa kata orang. Ngapain mikirin orang? Orang aja nggak pernah mikirin gue. Apa pernah tetangga, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa ibu? Ibu listriknya belum dibayar, saya bayarin ya, boro-boro. Makanya jangan mikirin orang, yang penting Allah ridho. Di kita mah kebanyakan mikirin gengsi. Anda tahu apa arti gengsi? Nonggeng di sisi. Contoh, saya bawa mobil di pinggir trotoar, bisa ngebut nggak? Nggak. Coba di jalanan di tengah, kontak, masuk gigi 1 injek gas, gigi 2, gigi 3 injek gas, gigi 4 ngelesat di tengah. Makanya hidup jangan mikirin gengsi. Gengsi itu nonggeng di sisi. Kalau orang hidup mikirin gengsi, ini malu kata orang apa, dijamin hidupnya nggak bakalan maju. Nikmati kemiskinan. Orang yang berhasil hidupnya karena dia sofa, jiwanya tegar karena Allah. Diakhiri di marwa. Marwa itu mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah, sehat, orang lain pada sakitan. Alhamdulillah ya Allah, punya suami, orang lain nikah juga enggak. Alhamdulillah ya Allah, punya anak, anak pada sehat, orang lain anaknya dari lahir pada cacat. Alhamdulillah ya Allah, punya rumah, orang lain seumur hidup ngontrak mulu. Itu yang gue bisa omongin. Ini mah kurang mulu, kesetanan. Heran ya si Anu sama laki gue kan bareng kuliahnya, kerjanya juga sama, tapi gak bela ke gue susah mulu. Kapan syukurnya? Keburu metong. Yang namanya marwa, menghargai orang lain, jangan sombong. Di Rumil gue gitu loh, paling tinggi jabatannya, gue paling cantik, gue paling kaya, gue paling cerdas. Salah. Hargai orang lain. Dalam Al-Hujurat ayat 13, yang mulia di mata Allah hanya orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang namanya marwa, memaafkan kesalahan orang.
Kalau saat ini saya tersinggung oleh orang lain, maafkan orang lain, karena tidak mustahil suatu saat orang lain tersinggung oleh saya. Selesai deh prosesi ibadah haji, langsung tahallul. Apa tahallul? Menghalalkan yang diharamkan. Tahallul itu memotong rambut minimal seruas jari, minimal 3 lembar rambut. Kenapa rambut yang dipotong? Simbolnya apa? Seolah-olah Allah bilang, wahai haji, buang pikiran ngeres di otak kalian. Kenapa? Banyak yang sudah haji otaknya masih ngeres. Kemana po? Panggil gue Bu Haji, tahu emples 200 jeti, sombong. Sini deh sama Bu Haji diambilin. Mampir ke rumah Bu Haji, sombong. Baru haji sekali 2 kali, Nabi Muhammad aja nggak pernah dipanggil Haji Muhammad. Tuh di kita mah aneh, pada ngeres otak. Belum tentu hajinya bener. Itu kesombongan, Allah nggak suka. Silakan bertanya. Mama, nama saya Hajah Halimah. Halo, Robiah Karim. Kayak hajah-hajah repot, sombong. Hajulatul belum tentu bener. Saya tidak main-main, saya bicara Quran tuh. Karena banyak orang yang sombong, baru haji sekali belum tentu benar, merasa paling haji. Mampir ke rumah Bu Haji, nanti ya Bu Haji bantuin, udah ngehajiin diri. Di mata Allah belum tentu hajinya benar. Ada yang begitu? Mana orangnya? Sadar, tahu, malu. Nabi Muhammad aja nggak pernah dipanggil Haji Muhammad, beneran. Kemana ya po? Depan ada orang nanya, Bu Haji mereka mana? Mereka payun. Girang dipanggil Bu Haji. Saya ngomong kagak ngarang, cius, tahu ada yang orang begitu. Ada udah haji masih ngeres. Kakek-kakek, celana blue jean, kaos barong, kacamata hitam gede, make pet, naik sepeda kumbang, anak cewek SMA, cihuy, kepret kalau gua mah. Bangkanya suruh tahallul sama Allah. Hei haji, buang pikiran ngersi otak kalian. Karena kata Allah, semua manusia punya dosa yang namanya dosa jelek, lambang yang jelek, warnanya hitam. Dalam tubuh manusia yang hitam adalah rambut. Seolah Allah berfirman, hai haji, buang pikiran ngeres di otak kalian. Tapi ternyata walaupun ayat ini pada apal, kelakuan masih banyak ngeres. Padahal yang namanya haji barometer ukuran. Kok ibu nggak pernah ngaji? Gua mah kagak ngaji, pantes belum haji. Nah udah haji kagak ngaji. Lu ngapain sih nggak pernah pakai kudungan? Gua mah belum haji, nggak pakai kudungan, pantes. No udah 2 kali haji kagak pakai kudungan. Mintain sumbangan masjid. Kalau cuma ngasih 1 juta, gua mah belum haji, 1 juta udah kebanyakan. No gua haji cuma 500.000, banyakan gue. Ukuran. Dur maghrib, anak-anak sholat. No ma, Pak Haji masih ngobrol di perapatan, diukur haji. Tetangga ribut berantem, lu ngapain pada berantem? Begini. Kita kan tahu emang adat dia mah begitu kan, bertetangga sama dia udah lama, udah kenal. Yarin kita yang ngalah deh. Ngapain ikut-ikutan? Itu haji bener. Yang salah mana? Lu ngapain berantem? Begini, lawan. Lu nggak berani gua batuin, haji gila. Ada kan udah haji berantem mulu, ada udah haji ngarumpi mulu, udah haji ngomongin orang mulu, haji gila. Marah, maju sini gua unjukin ayatnya. Jangan ngomong tidak bercanda, serius lu mau ngomong dari ayat. Paman parodopihin al hajja pala ropasa wala fusuko wala jidala fil hajj. Al-Baqarah 197. Kalau sudah mantap mau berangkat haji,
jangan ngomong bercanda yang mengarah bangkitkan birahi. Lu kalau bercanda kan pada ngocol, nggak jauh-jauh ngomongnya ke situ mulu. Itu yang ketawa ngaku. Wala fusuqa, omongan yang merusak pahala haji. Ngomongin orang, ngarumpi, adu domba, koret, pelit, itu nyusahin kita. Wajala jidala, berbantah-bantahan. Tetangga dimaki-maki, sopir diomelin, sombong banget. Lu coba kalau nggak ada pembantu loh, nggak ada sopir, belagu amat. Kebetulan aja kita jadi orang kaya. Coba kalau kita jadi pebokat, mau? Makanya kalau ngomong pakai Quran mah enak, jebret aja, biar ngerti tuh. Nggak ada yang layak kita sombongkan. Tahalul potong rambut, cuman syaratnya orang yang motong rambut kita harus orang yang sudah tahalul. Kalau orang yang belum tahalul tidak sah motong rambut. Hati-hati lo, banyak joki. Tempat motong rambut aja ada joki, minta 100 real, minta 50 real. Hati-hati. Mendingan nungguin teman kita orang Indo deh sekalian. Tanya, ada tahlul belum? Tahlulin saya dong. Kalau di Mekah orang Indonesia disebutnya orang Indo. Kalau di kita orang Indo orang bule. Kita mah bulenya bolenang. Hararideng. Kelamaan ya, udah sejam setengah. Orang yang haji maupun enak aja belum, gue udah jam 12 malam, tahu udah puyeng, kepala gue keleyang-keleyang, enak banget. Minta minum panas minta air panas tolong dong, ini dingin. Air putih boleh panas, nenek-nenek namanya juga, ini dingin soalnya. Anda lihat, ciu saya udah jam 12 malam bu, soalnya nabung buat haji, jadi kita bikin tapping bu. Anda lihat, yang namanya orang haji, orang umroh, dari pertama niat sampai tahalul namanya muhrim. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrotan sampai tahalul itu muhrim. Di kita masalah yang namanya muhrim, orang laki perempuan yang tidak boleh menikah, salah, itu namanya mahram. Coba baca dalam surat An-Nisa 23, mahram tahu. Yang namanya muhrim orang yang sedang haji. Orang yang sedang muhrim, niat haji, niat umroh, haram laki-laki 3, haram perempuan 2, haram laki-laki dan perempuan 6. Kita lihat. Kita lihat, 1, laki-laki haram nutup kepala, walaupun sapu tangan, anduk atau payung kena angin dek, atau ada orang menggibas kain ihram dek kena pala, itu kena denda, ngasih makan pakai miskin 6 orang. Haram laki-laki pakai sepatu, tumit dengan mata kaki wajib kelihatan. Kalau Anda cuma pakai sepatu, injek belakangnya atau sobek. Haram mengenakan pakaian yang berjahit, juga celana dalam.